penelitian gitu ya. Ya, Itu kalau berkenan boleh diceritakan kenapa Bapak memilih untuk begitu kerja yang ditambang gitu kan, gajinya banyak itu Pak, ya untuk kehidupan sehari-hari di Jogja kan bakal merasa lebih dari cukup. Itu kenapa Bapak berhenti bekerja untuk family time itu mungkin kalau berkenan? oh ya, ya. Sebenarnya kalau untuk berhenti bekerja itu, ya karena saya pikir kita sudah cukup lama istilahnya bisa sama keluarga itu. Meskipun saya sering pulang ya bulan kali, tapi kan waktu untuk keluarga itu menjadi terbatas dan saya pikir kalau saya udah kerja di situ tuh 20 tahun, ya udah cukup lah. Sekarang waktunya untuk bagaimana keluarga itu. Jadi Jadi dulu Bapak bisa dibilang kayak terlalu sering bekerja itu. sebenarnya nggak juga, cuman kan kalau kita begitu kita pergi kerja kan, saya kerjanya jauh-jauh gitu kan, yang dari saya karena di luar negeri juga, itu kan begitu saya keluar dari rumah udah nggak bisa ini, sebenarnya nggak bisa ketemu lagi bener-bener potong gitu loh waktunya. Meskipun masih zaman sekarang masih bisa pakai video call, masih bisa pakai komunikasi yang lain, tapi kan beda kan kalau kita tiap hari ketemu, misalkan perkembangannya keluarga. Berarti sekarang ini sembari mengurusi motor-motor yang sudah Bapak beli dengan uang sendiri juga sambil ngurusin keluarga gitu ya Pak. Ya, Oh iya, sama satu lagi Pak, kan misalnya kalau kelompok-kelompok motor kayak CV atau harus ranking dan lain-lain kan suka bagi-bagi hasil gitu loh Pak. Ini komunikasi Bapak itu ada kegiatan apa kayak berbagi itu nggak selama Bapak ikut ke dalam komunikasi? oh iya, banyak sekali. Jadi memang kalau saya kan ikutnya motor antik klub Indonesia, gitu kan. Itu kan cabangnya di mana-mana. Masih gitu ya. Jadi itu kegiatannya banyak sekali. Seperti kemarin waktu ada banjir di daerah Kendal, kalau salah itu juga kita ngasih bantuan ke situ. Terus bagi takjil itu setiap bulan Ramadan itu pasti ada. Terus buka bersama, kunjungan ke panti asuhan kayak gitu, itu selalu ada. Karena cabangnya banyak banget kan, saya itu ada sekitar 69 cabang. Setiap cabang itu pasti ada kegiatan. Bapak sendiri mulai ikut mancing itu sejak kapan Pak? Tahun? Saya mulai mainan motor dengan tahun 97 ya. Jadi ya ikut itu sejak tahun-tahun sekitar 99, Awal 2000-an. ya akhir 90-an itu. Kalau dalam lingkup keluarga kan berarti kan Bapak sekarang punya waktu lebih banyak dengan keluarga nih Pak. Itu keluarga kayak setiap minggu jadi suka jalan-jalan bareng atau gimana? Ya biasanya memang setiap minggu kita jalan ya. Sebenarnya nggak ada aturan khusus ya. Artinya habis misalnya hari Minggu habis ke gereja kita kemana itu ya nggak ada aturan khusus untuk seperti itu ya. Cuma kadang malam pada pulang semua kita pergi jalan ya jalan. Jadi waktunya lebih fleksibel kan, karena yang sekarang kan waktu yang paling utama kan anak sekolah ya fix ya. Ya, kalau orang tua kan sudah bebas waktunya, kita bisa jadi untuk lihat pas anak-anak kosong free itu ya apa ya, makan atau lihat kemana gitu Lebih gampang gitu. lebih gampang. Anak sekarang itu kan modal ini ya, cari yang praktis. Biasanya kalau memang motor tua tuh ya orang sakit sebenarnya. Artinya suka susah kok. Iya. Kalau orang normal ya dikasih. Itu hobi yang langka sebenarnya. Tapi memang
motor ya sekarang ya seperti yang saya bilang kemarin itu, jadi nilainya agak bergeser. Sekarang kan orang cenderung melihat motor tua sesuatu yang mahal gitu kan, yang apa Maka dan perlu effort lebih ya. informasi ya. Kalau dulu kan tidak seperti sekarang yang apa-apa kamu murah ya ya motor ya. Berarti nggak cuma beli motor klasik itu cuma karena Iya, zaman itu jarang kayak gitu. jarang. Ya, bedanya gini aja, kalau dulu kan memang waktunya kerja, waktunya libur, artinya lebih fix ya waktunya ya. Ini kan kerja sebulan kerja, sebulan libur di rumah. Kalau pas di rumah ya memang untuk family juga waktunya. Bila bekerja ya sudah kayak orang hilang gitu aja, udah kenyang gitu kan. Udah lost gitu kan. Bedanya kalau sekarang kan lebih fleksibel ya. Kalau kita mau berkarya, mau bekerja istilahnya ngurusin kendaraan atau berkarya dengan karya-karya yang lain itu kan waktunya kita pilihan. Mau bangun tidur langsung dikerjain bisa, mau tidur sampai malam bisa. Terus waktu keluarga, kalau saya sih apa ya, meskipun saya punya aktivitas, tapi kalau keluarga butuh sesuatu, butuh waktu dari saya itu ya saya langsung berhenti, tinggal berhenti cuci tangan, udah ngapain, lebih independen, lebih merdeka gitu. Iya. Setiap waktu bisa. Ya, contoh butuh diantar kemana gitu kan. Oh langsung udah kapan udah jalan aja gitu. Bedanya itu yang kalau menurut saya sih mahal. Ya, kita bisa setiap waktu available untuk keluarga itu mahal. Karena keluarga itu adalah harta ya, harta yang tidak bisa diganti. Nggak bisa diganti. Jadi bagaimanapun keadaan kita itu, ya kita kan pulang ke keluarga itu. Ya. Mau kita punya masalah apa, problematika seberat apapun ya, rumah itu ya tempat yang paling pas, yang paling benar itulah. Kira-kira Bapak punya pesan buat misalnya anak-anak zaman sekarang yang faktoring jauh terus kurang mementingkan keluarga gitu, ada pesan untuk mereka gitu. Ya. Jadi intinya hobi apapun itu ya, kalau saya mau motor ya, itu kan memang idealnya orang itu punya hobi, karena orang hidup itu pasti harus punya kesenangan itu, dan itu harus dia punya balance. Nah, memang itu bukan kebutuhan yang pokok. Artinya sebelum kita mencapai ke situ, ke hobi, ke kesenangan yang sifat pribadi itu, memang kita harus punya prioritas. Jadi yang paling utama itu memang keluarga itu nomor satu. Jadi kita bisa jalan, bisa kesana kemari, bisa menikmati hobi, apapun hobi itu yang paling penting adalah kita sudah memenuhi kebutuhan yang utama di keluarga, dan kebutuhan misalnya perhatian, terus ya apapun yang kita butuhkan di keluarga itu harus dipenuhi, karena itu yang utama. Baru setelah itu kita bisa jalan. Jadi kalau saya pun kalau misalnya mau jalan terus keluarga lagi misalnya ada yang sakit apa sakit itu ya saya cancel aja gitu. Itu kan penting gitu. Kita pun juga nggak bisa nyaman di jalan Itu mungkin kira-kira segini aja Pak caranya. Terima kasih sudah mau berbagi kepada kami para orang-orang muda yang masih lama berkarya di dunia ini. Terima kasih atas pengajaran dan cerita Bapak yang kami bagi.